Sebuah kisah cinta klasik yang terjebak dalam satu kata, friendzone. Mau ditembak takut rusak pertemanan, nggak ditembak nyesek. Nah, gimana cerita selengkapnya? Mari sini dengerin abang. Dibuka dengan seorang reporter cuaca sedang memberitakan keadaan di lokasi angin kencang. Ya, reporter wanita itu bernama Kim Hyun Woo yang kini baru berusia 18 tahun. Selalu tampil energik, lucu, dan seksi membuat Hyun Woo yang dijuluki sebagai Dewi Cuaca banyak disukai para pria. 2 tahun kemudian, kini Hyun Woo telah menjadi staf reporter di stasiun televisi tempatnya bekerja. Hari itu, Hyun Woo kembali memberitakan tentang cuaca. Di tempat lain terdapat seorang pria sedang mempersiapkan banyak lilin, kembang, dan kue untuk perayaan hari jadiannya bersama sang kekasih yang ke-100. Pria tampan ini bernama Kang Junsu. Ketika beres mempersiapkannya, Junsu segera menghampiri pacarnya. Namun sayang geng, di momen bahagia itu sang kekasih malah minta putus. Tak bisa berbuat apa-apa, Junsu teringat tentang masa lalunya yang selalu diputuskan oleh wanitanya ketika mendekati hari ke-100. Kini lilin yang dipersiapkannya tadi tampak membakar kain jendela yang dihembus angin. Pulang dalam keadaan kecewa, tak sengaja Junsu melihat kamarnya telah kebakaran. Di malam harinya, Junsu yang ditahan pihak kepolisian dibantu bebas oleh Hyun Woo. Ya, di sini mereka rupanya teman lama yang begitu dekat. Malam itu sama-sama galau akan keadaan, mereka ke bar untuk minum-minum. Jadi diketahui Hyun Woo ini menyukai atasannya Pedeli yang telah beristri. Yap, Hyun Woo banyak minum malam itu. Sementara abang Junsu yang tak bisa minum bertugas ngejagain sahabatnya hingga menggendong Mbak Hyun Woo pulang. 그러니까 네가 자꾸 차이는 거야. 이 터진 네가 사랑해서 아픈 게 아니라 못 가져서 화가 나는 것 같다. 닥쳐 이 시댕아. 아유 진짜. 내 꼬리뼈. Pagi itu ternyata Junsu membawa Hyun Woo ke rumahnya, namun tidur di sofa. Saat sarapan bersama keluarga, ayah Junsu sedikit menasehati Hyun Woo. Tak lama, ibu Junsu membahas saat Hyun Woo mabuk ia sibuk menelpon seseorang. Dengan kaget, Hyun Woo mengecek HP-nya. Hal itu pun membuatnya tampak panik. Sementara yang lain asik sarapan kayak pura-pura nggak ada kejadian gitu. Setelahnya Junsu ngantarin Hyun Woo pulang sembari menasihati tentang pria yang disukai Hyun Woo dengan unyu. Kemudian selesai ganti baju, Hyun Woo yang pergi belanja ditemani oleh Junsu. Selain teman, Hyun Woo juga berkewajiban menjaga Hyun Woo dari para fansnya. Jalan berdua menuju bar, Hyun Woo yang menganggap bahwa Junsu bukan pria sejati mengatakan ada 2 tipe pria kaya dan pria tampan. Tiba-tiba Hyun Woo mendorong Junsu ke tembok, seolah mempraktekkan kalau suka dengan seseorang ya harus dikejar. Namun Junsu tak memahaminya. Ya, pendapat perlakuan itu membuat detak jantung Junsu berdetak kencang. Setibanya di bar teman mereka, Hyun Woo dan Junsu minum-minum sembari menyatakan tidak ada cerita tentang cinta lagi. Seolah mereka menjalani hidup dengan kebebasan. Esok harinya di kantor televisi, Hyun Woo mendapat perlakuan romantis dari Pedeli. Sebuah kopi dan secarik kertas. Selesai bertugas, Hyun Woo kembali mendapat secarik kertas yang berisi ngajak kencan. Sementara Junsu yang seorang guru SD melihat adik perempuannya ditembak oleh seorang pria seusianya. Karena sang adik tak memberi jawaban, sontak Junsu mengatakan, emang susah ya memahami wanita? Di perjalanan pulang, Junsu yang tak memahami hati wanita bertanya kepada adiknya soal cerita yang dulu pernah diceritakan Hyun Woo tentang mendorong seseorang ke dinding. Lantas sang adik menjawab, itu tandanya kalau suka ya harus berani mendekatinya, jangan cuma diam. Bang Junsu terdiam mendengar hal tersebut. Malam harinya Junsu ke bar dengan sohibnya Tarmizi. Yang lain minum bir, Junsu malah minum Coca-Cola. Saat asik duduk memikirkan Hyun Woo yang katanya nggak mau membahas cinta malah pergi kencan, seketika bartender cantik seksi bernama Hijin menghampiri Junsu. Yap, mereka pun kenalan hingga saling cerita. Kemudian setelahnya Hijin berjoget ria sambil menggoda Bang Junsu. Ketika selesai, Junsu dibuat begitu kaget sob. Hijin tiba-tiba ngajak Junsu pacaran. Hingga mereka main di kamar. Otak kalian bukan main begituan ya, main yang lain. Tapi sebenarnya Hijin ngajak tidur sih. Tapi ya gitu, Bang Junsu nggak mau.
Sementara di lain tempat, Hyunwoo malam itu tampak senang jalan berdua dengan atasannya. Kemudian saat makan bareng di private room, tiba-tiba istri Pedeli menelpon. Tak lama, Pedeli minta maaf lalu pergi karena suatu urusan. Dalam sedih itu, Hyunwoo teringat pertemuan pertamanya dengan Pedeli. Di saat wawancara kerja dulu, Pedeli tampak kagum dengan jawaban Hyunwoo. Hingga ketika diterima, Pedeli melindungi Hyunwoo dari perlakuan tidak baik dari petinggi perusahaan. Tak hanya Pedeli yang kagum, Hyunwoo juga tampak kagum setiap diberi motivasi oleh Pedeli. Kini Hyunwoo yang seorang diri minum begitu banyaknya. Menyadari banyak pesan masuk dari Hyunwoo, Junsu segera menyusulnya. Lalu membawa pulang Hyunwoo yang mabuk berat. 나 여기 있는 이 술 이거 다 마시고 들어갈 거야. 가자. Esoknya, Junsu yang baik hati dengan tulus membantu Hyunwoo mengantarkannya pulang dengan membawakan barang-barangnya. Karena sudah baik, Hyunwoo memberikan makanan enak buat Junsu. Di hari berikutnya, Hyunwoo tampak memberitakan cuaca yang selalu hujan lebat. Karena Hyunwoo menggunakan pakaian ketat membuat rating mereka naik. Sementara Pedeli selaku atasan Hyunwoo dipanggil oleh atasannya karena diketahui Hyunwoo berkencan dengan seorang pria beristri. Khawatir akan reputasi, sang atasan memerintahkan Pedeli untuk menanyakan perihal tersebut. Singkatnya, ketika pulang di basement saat teleponan dengan Hyunwoo, Pedeli menyampaikan sesuatu hal, seolah mereka harus menjaga jarak. Mendengar hal tersebut membuat Hyunwoo terdiam sedih. Di tempat lain malam itu, Junsu yang asik kencan dengan mbak bartender, Hijin, tiba-tiba Hijin didatangi mantan pacarnya. Yap, akhirnya Junsu ditinggal seorang diri malam itu. Duh bang, jangankan 100 hari, 10 hari aja nggak ada kayaknya. Udah ditinggalin lu. Sabar ya Tong. Dan ya, Hyunwoo dan Junsu sama-sama menggalau malam itu. Akhirnya mereka berdua mendarat di barnya Tarmizi. Galau berat akan keadaan, mereka bertemu lalu minum bareng. Tapi Junsu minum cola. Hingga Junsu berusaha menghilangkan galau Hyunwoo dengan ngajak joget bareng. Setelah joget-jogetan selesai, Junsu yang menganggap cuma dirinya yang bisa menghibur Hyunwoo menanyakan bagaimana dengannya. Apakah dia tipe Hyunwoo? Hyunwoo menjawab dengan enteng kalau Junsu bukanlah tipenya. Di momen itu ternyata diketahui Junsu telah suka dengan Hyunwoo semenjak 18 tahun yang lalu. Ketika kecil Junsu berusaha nembak Hyunwoo. Hyunwoo lalu nguji Junsu dengan naik ke sebuah wahana permainan. Laki sejati nggak nih orang. Tapi ternyata Junsu malah ngompol hingga pingsan geng. Ya semenjak itu Hyunwoo menganggap bahwa Junsu bukanlah pria sejati. Dan semenjak itu juga Junsu takut akan ketinggian. Kembali di bar, Junsu yang tidak terima dibilang tak pria sejati. Dengan gagah yang tadinya minum cola kini memberanikan diri minum alkohol sembari ngajak Hyunwoo pacaran setelah dia berhasil minum. Yap, akhirnya Hyunwoo juga minum lalu setuju akan hal tersebut. Yang katanya tadi nggak punya rasa, kini Hyunwoo lah yang greget ngisep bibir Bang Junsu. Bangun pagi di rumah Junsu, saat sarapan bersama keluarga, Hyunwoo menyampaikan bahwa mereka memutuskan untuk pacaran. Tentu ya kan hal itu membuat Junsu kaget karena dia ngira Hyunwoo nggak ingat. Ketika berangkat kerja, Hyunwoo tampak memperlakukan Junsu dengan lucu. Kemudian menyampaikan bahwa dulu sebelum kenal dengan Pedeli, dia tidak percaya pada kata hatinya. Tapi kini di saat berusaha mengikuti kata hati, Pedeli malah meninggalkannya. Yap, setelah mendengar hal tersebut, Junsu mendatangi Pedeli di suatu tempat. Lalu memohon dengan sangat agar Pedeli menjauhi Hyunwoo. Karena dia tidak mau Hyunwoo merasa tertekan. 좋은 친구 뒀네, 김현우 씨. 저기 피디님. 우리가 지금부터 만나고 안 만나고는 김현우 씨가 감정 정리만 잘하면 될 것이고. 우리 현우 제발 좀 놔주세요. 현우가 행복할 수 있게. Sore menjelang malam, Junsu ke rumah Hyunwoo. Melihat isi rumahnya berantakan, Junsu segera bersih-bersih. Di saat melihat sebuah foto, Junsu teringat ketika Hyunwoo baru pindah. Junsu lah yang selalu membantu Hyunwoo. Hingga Junsu membuat sandi rumah Hyunwoo menggunakan tanggal ulang tahunnya. Dengan aneh, Junsu juga memberikan sepatu pria agar diletakkan di dekat pintu. Secara tidak langsung, itu adalah cara Junsu melindungi Hyunwoo. Ketika beres, Junsu pun pulang.
Malam harinya ketika Hyunwoo pulang, dia melihat sepatu tersebut hingga makanan yang telah disediakan oleh Junsu. Namun kembali sedih saat melihat foto kebersamaannya dengan Pedeli. Esok paginya Junsu yang di kantor sekolah dikagetkan dengan kehadiran guru baru. Ya, dia adalah Hijin. Hijin sepertinya berusaha mengejar Junsu. Malamnya mereka kembali joget-joget. Suatu hari Hyunwoo dan Junsu pergi jalan nih ke suatu tempat. Di saat itu tiba-tiba Junsu melihat juniornya ketika wajib militer dulu. Dimana dulu juniornya ini selalu membantu Junsu. Nah, karena ingin balas budi, Junsu berjanji akan mempertemukan juniornya ini dengan Hyunwoo. Karena beliau sangat menyukainya. Kini ketika bertemu, Junsu awalnya berusaha menyembunyikan Hyunwoo. Namun pada akhirnya tinggallah juniornya ini yang bernama Andre dengan Hyunwoo. Karena Junsu berinisiatif untuk meninggalkan mereka berdua. Ya, walaupun ujung-ujungnya dia nyesal, yang jelas Junsu berharap Hyunwoo dengan pria baik yang ia kenal daripada suami orang. Kembali ke Hyunwoo. Arah pulang awalnya Hyunwoo berusaha agar Andre meninggalkannya. Namun si fotografer Andre ini tak menyerah begitu saja. Yang akhirnya berhasil membawa Hyunwoo ke studio mininya. Ketika melihat-lihat, Hyunwoo tak sengaja melihat foto dirinya. Awalnya sih marah ya, tapi ya gitu ujung-ujungnya mereka saling cerita. 뒷모습을 찍은 게 아니라 따라가는 사람의 마음을 찍은 겁니다. 수상소감. Esok hari di sekolah, Junsu yang lagi ngajar bercerita tentang cinta pertamanya dulu. Cerita cinta itu tak sengaja didengar oleh Hijin dari balik jendela. Sementara Hyunwoo di kantor mendapat kiriman bunga dari seseorang. Siang harinya Junsu makan bareng dengan Hijin. Di lain tempat Hyunwoo tampak bersama Andre dan sepertinya mereka sudah dekat. Kemudian melanjutkan makan di suatu bar. Ketika makan makanan yang biasa dimakan oleh Hyunwoo dan Junsu, Hyunwoo seketika teringat dengan Junsu. Tak lama, abang Junsu dan Hijin juga mendatangi bar tersebut. Namun setelah melihat kedekatan Hyunwoo dan Andre, Junsu balik arah lalu mencari tempat lain. Makan di tempat lain, Junsu ketika itu menyuruh Hijin agar berbicara kasar dan keras, seperti yang selalu dilakukan Hyunwoo. Menyadari hal tersebut, sontak Hijin yang tak bisa menjadi seperti Hyunwoo, dia pun pergi. Hingga esok hari di sekolah, Hijin memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Karena Hijin sadar bahwa di hati Junsu hanya Hyunwoo seorang. Malam harinya di rumah, Junsu yang gelisah menelpon Hyunwoo untuk menanyakan kedekatannya dengan Andre. Bahkan melarang Hyunwoo dekat dengan si Andre. Yap, mereka pun berdebat unyu malam itu. Esok hari, di setiap Hyunwoo pergi jalan dengan si Andre, Junsu selalu memantau, bahkan berusaha mengganggu waktu kebersamaan mereka. Di suatu malam saat makan bertiga, Andre ngajak sweet. Siapa yang kalah dia yang bayar. Dan ya, Hyunwoo yang sudah paham dengan kebiasaan Junsu bekerja sama dengan Andre. Nah, Junsu akhirnya yang bayar. Karena Hyunwoo banyak tahu tentang Junsu, membuat Andre cemburu lalu pergi dengan Hyunwoo meninggalkan Junsu. Setibanya di suatu tempat, Andre cerita seolah merasa menjadi orang ketiga karena tanpa sadar Hyunwoo selalu membutuhkan Junsu. Hingga Andre berpendapat kalau Hyunwoo itu memiliki hubungan yang aneh dengan Junsu, teman tapi seperti kekasih. Yap, mendengar itu Hyunwoo terdiam. 난 내가 3번인 것도 충분히 행복해. 둘이서 하는 거잖아, 사랑. 맞네요. 미안한 것도 맞는 것 같고. Sementara Junsu yang menggalau curhat dengan Termizi di pinggir sungai, di mana Junsu baru sadar selama ini terkesan cuma dia yang berharap. Namun ya gimana, Junsu masih tetap ingin memperjuangkan cintanya. Ketika pulang, Hyunwoo dikagetkan dengan kehadiran sosok Junsu yang galau abis. Saat Hyunwoo masuk lift, Junsu mengeluarkan unek-uneknya bahwa Hyunwoo hanya mencintai dirinya sendiri tanpa memikirkan orang sekitar. Hingga mengatakan selama 18 tahun Junsu lah orang yang selalu mendukung dan selalu ada buat Hyunwoo. Tapi Hyunwoo tak pernah melihat itu. Patah hati dengan keadaan, tiba-tiba Hyunwoo membuka kembali liftnya lalu menyampaikan, mulai sekarang kita nggak usah bertemu lagi. Yap, di tengah hujan mereka pun sama-sama sedih malam itu. 야, 나도 너 다시 안 봐. 네가 꺼져.
Hari besok Hyunwoo berkunjung ke studio Andre. Di sana Andre memberikan sebuah hadiah untuk Hyunwoo yang telah menolaknya karena lebih baik mereka menjadi teman. Di mana hadiah itu berupa cerita cinta untuk Hyunwoo, kata Andre. Sontak Hyunwoo tersadar bahwa selama 18 tahun Junsu selalu melindunginya. Namun kini orang itu tidak ada lagi. Yap, tiba-tiba entah ada angin apa, Hyunwoo mencoba menelpon Junsu. Namun Junsu yang kesal mengabaikannya hingga berusaha membenci kebiasaan yang selalu mereka lakukan. Beberapa hari kemudian suatu tragedi menimpa Hyunwoo. Ya, foto Hyunwoo bersama Pedeli tersebar luas di internet. Hal itu membuat Pedeli yang merasa bersalah mengundurkan diri dan sedikit membela Hyunwoo. Namun pihak kantor sepertinya tak bisa menerima citra buruk yang sudah tersebar luas ini. Hingga para rekan kerja tega mengatai Hyunwoo. Berita yang sudah tersebar luas membuat Junsu yang awalnya tak peduli, kini dengan panik Junsu segera mencari Hyunwoo untuk melindunginya. Tak kunjung menemukan, tiba-tiba ibu Hyunwoo mengabarkan bahwa Hyunwoo pulang ke rumah ibunya. Kini Hyunwoo yang di rumah ibunya, tampak sang ibu sangat merangkul sang anak. Saat cerita yang menyelipkan nama Junsu, sang ibu memeluk Hyunwoo yang merasa tak pantas dengan Junsu. 나는 안다. 18년간 내 뒤에서 나만 바라본 것도 안다. 비겁한 줄 알지만 준수가 보고 싶다. Esok hari di rumahnya, saat bersiap-siap, Hyunwoo membuka hadiah yang dulu pernah diberikan Andre. Yap, dengan kaget Hyunwoo melihat isinya. Ternyata Andre selama ini mengikuti serta mengabadikan momen kebersamaan Hyunwoo dan Junsu. Nah, melihat itu membuat Hyunwoo teringat banget dengan Junsu. Hari itu sepertinya Hyunwoo akan terbang ke suatu tempat sembari menggunakan sepatu yang pernah disiapkan oleh Junsu. Begitupun dengan Junsu yang kepikiran dengan Hyunwoo. Ketika mengajar, murid-muridnya menyadari Pak Guru ada masalah, menyuruhnya untuk segera menjemput cinta sejatinya. Yap, terdiam dengan mata yang berkaca-kaca, Pak Guru Junsu segera mengejar wanita pujaan hatinya. Sementara Hyunwoo kini sudah berangkat menuju bandara. Berlari dengan sekuat tenaga, akhirnya Junsu bertemu dengan Hyunwoo, lalu membawa Hyunwoo ke suatu tempat. Ya, tempat itu adalah wahana bermain yang dulu ketika kecil pernah dinaiki oleh Junsu. Dimana dulu kalau Junsu berani dan berhasil, Hyunwoo akan menjadi pacarnya. Kini Junsu sebagai laki-laki yang takut ketinggian akan membuktikan keberaniannya. Oke, ketika berada di atas, Junsu mengungkapkan semua perasaannya kepada Hyunwoo. Dengan suasana haru, Hyunwoo menerima Junsu. 나 이제 너랑 친구하기 싫어. Yap, selama 18 tahun bungkam, Junsu akhirnya berani dan mendapatkan keberuntungannya. Nah gitu dong, terima nggak terima urusan belakangan gengs, yang penting berani dulu. Jangan gara-gara banyak mikir menyesal selamanya. Oke gitu aja ya, setelahnya hubungan mereka semakin dekat dan bahagia. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. 난 다시 사랑을 시작했고 우린 그렇게 시작하는 연인이 되었다. Sebuah film dengan judul Love Forecast. Film yang dirilis tahun 2015 ini dibintangi oleh Lee Seung Ki dan Moon Chae Won. Film yang berdurasi kurang dari 2 jam ini disutradarai oleh Park Jin Pyo. Dalam film ini, sang sutradara berhasil mengarahkan film ini dengan baik. Kalian pernah nggak sih jadi korban friendzone? Aku sih yakin ya, di antara kalian belum ada yang ngerasain friendzone tingkat veteran kayak yang dialamin sama Lee Seung Ki di film ini. Friendzone emang lebih kejam dari PHP. Karena kita ada di samping orang yang kita sayang, tapi nggak bisa ngomong sob. Bikin galau memang. Mau ngomong, tapi takut dia nggak suka, terus persahabatannya jadi rusak. Kalau nggak ngomong tuh rasanya bikin nyesek tiap hari ya kan? Sudahlah, yang jelas akting kedua aktor papan atas Korea Selatan ini sangat mengagumkan dan berhasil membuat penonton baper sekaligus geram-geram unyu gitulah ya. Alur yang disajikan juga menarik, begitupun ceritanya yang terkesan realistis. Dalam film ini komedinya juga terasa banget, ya nggak banget-banget kali, tapi cukup lah untuk menghibur. Gregetnya juga udah dapet banget dengan kelakuan semena-menanya Hyunwoo, tapi selalu disikapi dengan sabar dan manis oleh Junsu. Oke, bagi kalian yang korban friendzone, pas banget ini film buat kalian tonton secara full. Yang suka genre komedi romantis juga boleh banget untuk menontonnya bersama si dia.
Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Love Forecast 6,7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye.